Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang tak henti-hentinya memberikan kita kenikmatan, baik itu kesehatan dan kesempatan. Tak lupa kita kirimkan salawat menyertai salam kepada junjungan kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, baik teman-teman, perkenalkan saya Ummul Huria Majid dari kelas PAI 31 Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang tugas mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam mengenai materi Muhammadiyah, yaitu apa itu organisasi Muhammadiyah, bagaimana sejarah terbentuknya, dan apa saja organisasi yang telah didirikan. Nah, untuk lebih jelasnya, silahkan teman-teman simak materi yang ada di layar. Materi pertama, apa sih itu organisasi Muhammadiyah? Organisasi Muhammadiyah adalah sejenis komunitas atau golongan-golongan yang memiliki kemauan mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Muhammadiyah adalah sebuah organisasi Islam yang besar di Indonesia. Nama organisasi ini diambil dari nama Nabi Muhammad SAW, sehingga Muhammadiyah mampu dikenal sebagai orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad SAW. Nah, selanjutnya adalah siapa sosok yang mendirikan organisasi Muhammadiyah. Organisasi Muhammadiyah didirikan oleh sosok yang terkenal tanpa memperhatikan materi, yaitu Muhammad Darwis atau yang lebih dikenalnya dengan Kiai Ahmad Dahlan. Kiai Ahmad Dahlan adalah sosok yang terkenal hebat. Kiai Ahmad Dahlan berusaha mengajak mereka dengan penuh lemah lembut dengan tanpa kekerasan. Langkah inilah yang ditempuh Kiai Ahmad Dahlan sebagai upaya untuk menjauhkan mereka dari kemusyrikan. Berkat kegigihan dan kekuatan dalam menyebarkan Islam melalui dakwah, Kiai Ahmad Dahlan menyampaikan ajaran Islam kepada orang banyak yang harapan mereka mengikuti ajarannya dengan meninggalkan keyakinan dan kebiasaan yang tidak bermanfaat. Selanjutnya adalah tujuan utama didirikannya Muhammadiyah. Nah, tujuan utama didirikannya organisasi Muhammadiyah adalah mengembalikan seluruh kelainan yang terjadi dalam bagian dakwah. Kelainan inilah yang sering mengakibatkan nasihat Islam yang bercampur dengan kebiasaan di kawasan tertentu dengan pendapat lain. Selanjutnya adalah materi bagaimana sejarah berdirinya Muhammadiyah. Organisasi Muhammadiyah berdiri pada dunia Islam di bagian Timur Tengah yang mengalami kekuasaan Imperium Turki Utsmani yang telah memudar. Pada saat itu, kondisi seperti itu muncul pria Jawa dan pedagang kauman yang menyadari posisi sosial pemeluk Islam sebagai bagian dari ibadah dan amal soleh. Nah, Kiai Ahmad Dahlan muncul sebagai seorang yang peduli terhadap kondisi yang dihadapi masyarakat bumi pada saat itu secara umum atau masyarakat muslim secara khusus. Nah, Kiai Ahmad Dahlan sendiri lahir di Kampung Kauman, Yogyakarta pada tahun 1968 dengan nama lengkapnya Muhammad Darwis. Sedangkan Muhammadiyah berdiri resmi pada tanggal 8 Zulhijjah 1332 Masehi atau lebih dikenal dengan 18 November 1912 Masehi. Adapun faktor berdirinya organisasi Muhammadiyah itu ada dua. Yang pertama adalah faktor subjektif. Nah, faktor subjektif yang sangat kuat atau sebagai faktor utama dan penentu yang mendorong berdirinya organisasi Muhammadiyah, yaitu hasil dari pengalaman Kiai Haji Ahmad Dahlan akan Al-Quran dengan tekun gemar membaca, menelaah dan membahas serta mengkaji isi dari kandungan Al-Quran, melakukan pembelaan terhadap ayat Al-Quran dengan sangat teliti dan melihat sebab turunnya ayat atau asbabun nusulnya sebab ayat Al-Quran. Kiai Ahmad Dahlan sendiri melaksanakan salah satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nisa ayat 82 yang berisi tentang tadabbur terhadap Al-Quran.
Kemudian Kiai Ahmad Dahlan mempraktekannya dengan melakukan penelaan terhadap surah Al-Imran ayat 104. Yang kedua adalah faktor objektif. Nah, faktor objektif adalah faktor yang melatar belakangi berdirinya Muhammadiyah, yang sebagian dikategorikan kepada faktor internal, yaitu faktor-faktor yang penyebab yang muncul di tengah-tengah masyarakat Islam. Sebagian yang lain dimasukkan ke dalam faktor eksternal, yaitu faktor penyebab yang ada di luar masyarakat Islam. Materi selanjutnya adalah peran dan cita-cita organisasi Muhammadiyah. Organisasi Muhammadiyah sekarang ini menjadi salah satu organisasi yang ikut andil dalam mengembangkan pendidikan di Indonesia, yang didirikan oleh Muhammadiyah berdasarkan pada teologi bahwa manusia dapat meraih ketakwaan yang sempurna apabila mereka memperdalam ilmu, dan pandangan Muhammadiyah serta pendidikan agama Islamnya adalah suatu keharusan dan cita-cita. Sedangkan cita-cita Muhammadiyah adalah agar pelajar di bawah naungan Muhammadiyah dapat mengikuti jejak para ilmuwan Islam untuk mengembangkan ilmu pendidikan. Upaya yang dilakukan agar dapat mewujudkan cita-citanya adalah dengan melakukan berbagai pembaharuan dalam bidang pendidikan. Salah satunya adalah mengusung konsep teknologi dalam kurikulumnya. Nah, sebagai kesimpulan dari materi yang saya bawakan, kesimpulan, Muhammadiyah adalah organisasi keagamaan yang turut andil dalam mengembangkan pendidikan di Indonesia dengan cara mendidik dan membentuk karakter para pemuda Islam sesuai dengan ajaran Islam yang diterapkan dalam metode pendidikan Muhammadiyah. Nah, mungkin itu materi yang sempat saya berikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua, terkhusus untuk saya pribadi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.